Akan coba share screen. Oke. Nah, udah muncul ya semua ya. Dilihat. Oke, sip. Coba kita perbesar bisa nggak? Nah. Nah, oke. Tapi kok di layar kalian nggak full screen ya? Oke lah ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita akan coba lanjutkan saja. Tapi kenapa di layar kalian ini tidak full screen? Kalau gini keluar. Lah ya, kita coba saja ya. Ke topiknya. Wah. Ini yang kemarin kita bicara entrepreneur, businessman. Nah, oke. Kita coba lagi ya. Berhasil nggak ya? Oke. Kalau enggak ya udah lah ya. Apa lah ya. Sekarang jelas juga kan. Oke. Kita akan mulai. Saya akan coba lanjutkan. Kalau kemarin kan udah ada differences between businessman and entrepreneur. Nah, jadi hari ini juga akan saya akan coba jelaskan advantages and disadvantages of being an entrepreneur. Jadi sebelum masuk ke materi, sebetulnya saya mencoba untuk membuka pemikiran kalian, membuka pengenalan kalian tentang entrepreneur. Pertama itu adalah yang namanya kita hidup. Artinya kita ini ada yang kita hidup di dunia ini, atau apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, itu pasti selalu ada yang namanya resiko. Ya, ada risk. Makanya kenapa salah satu nice skill kita adalah risk taker. Nah, jadi sebetulnya bukan masalah entrepreneurship, bukan masalah kita become businessman, tapi di dalam hidup ini, dari pertama kalian lahir sampai nanti maybe kalian pass away, meninggal, itu sebetulnya hidup kita itu selalu diperhadapkan dengan yang namanya resiko. Jadi ada resiko yang harus kita terima saat kita melakukan sesuatu. Nah, resikonya apa? Selalu ada seperti itu. Ya, yang simpel adalah contoh misalkan kalian sekarang sebagai seorang pelajar atau siswa. Resikonya apa sih kalau siswa? Ada resikonya. Misalkan contoh kalau kalian malas belajar, ada tuh resiko. Udah jelas tuh resikonya. Resikonya berarti naik kelas. Atau misalkan dari sisi nilai itu kalian ngerjain tugasnya asal-asalan, terus submit late, terlambat terus, ditagih gurunya baru ngumpul dengan banyak alasan ini itu. Nah, resikonya ada, nilainya kecil, nilainya tidak sesuai yang kalian harapkan. Sama, resikonya pun ada di rumah. Contoh, kalian mungkin disuruh oleh orang tua kalian melakukan sesuatu, kalian nggak mau. Ada resikonya dimarahin, ada resikonya mungkin fasilitas rumahnya diambil, kalian nggak nurut sama orang tua, nggak bantu orang tua, mungkin ada aja mungkin tuh handphonenya disita, atau misalkan mungkin gadget-gadget lain, laptop atau yang membuat kalian fasilitas diberikan orang tua itu diambil. Nah, itu juga sebenarnya resiko, banyak sekali resiko-resiko yang dalam sebetulnya kehidupan sehari-hari ini kalau kita bukan bicara masalah enterprise and entrepreneur, ya itu sebenarnya udah ada dengan kehidupan kita sebetulnya, resiko itu ada. Contohnya lagi misalkan kalian malas gosok gigi, kalau kalian ingat waktu kalian masih kecil, kan harus dipaksa tuh gosok gigi waktu kalian balita. Nggak ada tuh waktu balita kalian inisiatif tuh gosok gigi sendiri, nggak ada. Tapi kan mungkin kalian ingat tuh orang tua maksa tuh sampai ditakut-takutin lah, nanti giginya bolong lah, di dalam giginya ada ulet lah, segala macam lah. Itu
sebetulnya ada resiko-resiko seperti itu. Terkadang kita tidak menyadari. Sebetulnya itu ya faktor resiko dalam setiap bukan masalah kita entrepreneurship atau bicara masalah bisnis studies atau kewirausahaan, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun ya resiko-resiko itu ada. Nah, sama saat kita bicara about entrepreneurship, nah ada resikonya di sisi lain, tapi kita jangan lihat dari sisi resiko yang negatif terus. Resiko itu kan identik dengan sesuatu yang negatif yang terjadi dan hasilnya negatif. Nah, makanya saya coba buka pemikiran kalian, buka wawasan kalian tentang advantages and disadvantages being an entrepreneur. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, ini lebih baik nih, karena kan dikasih tahu dulu nih advantages-nya apa atau benefit-nya apa, disadvantage-nya apa. Nah, ini yang menarik. Jadi saat kita mau coba untuk melakukan sesuatu atau kita mau pilih untuk join di entrepreneurship, nah kalian tahu dulu nih advantages atau benefit sama disadvantages-nya apa. Nah, seperti itu ya. Jadi supaya kita tahu, ya, lebih baik kita tahu dulu daripada kita juga bingung. Oke ya, next ya, kita langsung saja nih. Ada beberapa saja. Di buku juga sebetulnya ada nih, kalau kalian ada bukunya bisa dilihat. Itu di halaman ke 20, ke 20. Benefits of being an entrepreneur and disadvantages of being an entrepreneur. Nah, tapi simple, very very simple about advantages of being entrepreneur. Nah, ini ada berapa nih? 4 ya. There are 4 advantages, main advantages lah. Kalau misalkan kita belajar dari orang-orang pintar, orang-orang yang sudah berhasil kemarin, itu advantages being entrepreneur itu ada 4 ini. Yang pertama, advantages of being an entrepreneur, first, do what you love. Nah, makanya kan kenapa di pertemuan kuliah itu saya selalu bilang, coba mimpi kamu tuh apa sih? Kamu punya passion-nya apa? Apa yang kamu sukai? Nah, mulai dari apa yang menjadi passion kamu kan. Nah, itu kan di pertemuan-pertemuan dan kedua saya bilang. Nah, jadi kalau kita pelajari, ya advantages being entrepreneur ya do apa yang kamu sukai, ya itu yang kamu lakukan. Tapi dalam tanda kutip, harus menghasilkan sesuatu yang baik. Bukan berarti bebas dong, saya sukanya nyontek, berarti saya bebas dong ngelakuin nyontek. Nggak boleh. Nyontek baik nggak? Tidak baik. Tapi ada juga orang bilang, baik loh Pak, kita nolong orang. Ya benar sih, dalam sisi kita nolongnya benar, tapi secara keseluruhan namanya nyontek ya nggak baik, nggak benar. Bahkan ada hal-hal juga yang ternyata menurut kita baik, itu belum tentu benar. Tapi kalau sesuatu itu benar, udah pasti baik. Nah, seperti itu ya. Jadi rata-rata kan entrepreneur atau seorang entrepreneur itu dia melakukan apa yang dia suka. Ya, contoh bicara masalah Steve Jobs. Kalian tahu kan ya, apa ya, partnership awalnya with Steve Wozniak tuh untuk running the company's Apple Computers. Mereka melakukannya itu berdua karena mereka hobi di bidang komputer. Mereka senang tuh bikin-bikin software, bikin-bikin programmer. Nah, mereka berdua bikin tuh. Nah, itu mulai dari apa yang mereka suka. Lalu kita bicara lagi tentang Mark Zuckerberg, social networking, Facebook. Not only Facebook, tapi Instagram, WhatsApp. Apa yang dilakukan? Dia tuh suka bersosialisasi. Tapi dia tuh berpikir gimana caranya saya bersosialisasi dengan orang-orang yang jarak jauh nih. Nggak bisa ketemu, mungkin beda negara, beda kota, jaraknya jauh. Gimana caranya? Apa yang bisa dilakukan supaya membuat orang-orang ini menjadi lebih dekat? Nah, ternyata dia buatlah platform Facebook. Nah, kalian perhatikanlah, setiap orang-orang yang berhasil di bidangnya, itu pasti mereka melakukan apa yang mereka suka. Contoh, main bola, Cristiano Ronaldo. Itu dari kecil, dari TK, dari SD, itu sukanya cuma main bola. Tapi yang dia lakukan dengan tekun, dengan rajin, konsisten. Nah, jadi apa yang dia lakukan akhirnya menghasilkan sekarang kan, jadi pemain yang dibayar mahal tuh.
Lionel Messi, siapa lagi pemain-pemain bola banyak tuh. Karena mereka melakukan apa yang mereka suka. Dan ada istilahnya gini kalau dalam di bidang entrepreneur, sesuatu yang sangat menyenangkan itu adalah sesuatu yang kita suka dan itu dibayar. Atau pekerjaan yang menyenangkan itu adalah pekerjaan yang dibayar. Kebanyakan orang bekerja atau mungkin membuat sebuah usaha itu bukan kesukaan dia. Contoh misalkan kalian sukanya olahraga, tapi kalian di sisi lain bisa juga nih berbisnis, jualan bisa. Tapi itu lebih baik, enak itu hobi yang dibayar. Nah ini, advantages of being entrepreneur yang pertama, do what you love. Jadi apa yang kamu suka, mulailah dari situ. Istilahnya itu yang ada di tangan kamu sekarang ini apa ya, lakukanlah itu. Kamu sukanya, kemarin saya pernah bilang kan, kamu sukanya main game, ya silakan. Tapi harus menghasilkan sesuatu yang baik dari game itu. Kalau kita bicara advantages-nya, kita bicara ekonominya, kita bicara bisnisnya, bisa menghasilkan uang nggak dari situ? Nah, patokannya gitu. Ya, terus kamu suka lagi apa? Saya suka gambar, Pak. Ya nggak apa-apa. Gambarlah sebaik mungkin, gambarlah desain sebaik mungkin segala macam, tapi menghasilkan atau tidak. Hasilkan sesuatu yang pada akhirnya itu pendapatan kamu, which is artinya itu duit atau uang. Nah, menghasilkan nggak? Tapi jangan sampai yang saya ingatkan kalian. Jangan sampai apa yang kalian lakukan itu hanya, ya saya suka Pak, saya suka nih main game. Tapi itu hanya wasting time. Nggak menghasilkan, hanya buang-buang waktu, buang-buang internet yang nggak murah, yang dibayar sama orang tua, yang disediakan oleh orang tua, dan segala macamnya. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, kalian juga mungkin banyak hal yang mungkin saya Pak nonton film Korea, seri Korea tuh dari episode 1 sampai episode 30. Ya, silakan. Tapi apakah dengan melakukan itu kamu bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Atau only tadi wasting time, wasting money, wasting your quality time with your family. Nah, coba dipikirkan ke situ sekarang. Ya, jadi memang dimulai dari apa yang kamu suka. Dimulai dari apa yang kamu bisa lakukan. Tapi ingat, kalau kita bicara entrepreneur, kita bicara business studies, harus diukur sama uang pada akhirnya. Kamu suka masak, bagus. Nah, coba lakukanlah dari sisi yang apa kamu suka masak, cobalah jual hasil masakan kamu. Kamu suka bikin kue, coba buat, jual. Nah, itu menghasilkan. Itu tapi ada hasilnya. Ya, nah ini. Makanya saya terus ngingetin nih, udah minggu keempat kan, udah 1 bulan nih. Coba pikirin, what is your passion? Pikirin lagi, what is your dream? Pikirin lagi, based on your point of view, sukses menurut kamu itu seperti apa? Karena itu yang akan kamu kejar ke depan, ya bukan berdasarkan orang lain. Nah, jadi coba mulai sekarang renungin. Kalau bisa tulis tuh, saya sukanya apa ya? Kira-kira atau nggak mungkin lah. Saya tuh percaya gini, setiap orang tuh punya kesenangan masing-masing atau hal yang disukai masing-masing. Nah, itu tuh bisa jadi satu bahan untuk kita, modal kita sebagai entrepreneur. Ya, karena itu kita belajar tentang advantages-nya. Sesuatu yang menguntungkan, benefit-nya apa. Karena nanti kalau kita mau memang akhirnya memutuskan untuk jadi entrepreneur, harus berdasarkan apa yang kita sukai. Kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka, itu pasti bosen. Yang pertama bosen. Yang kedua apa? Yang kedua itu akan selain bosen, malas. Yang ketiga, selain malas, nggak ada motivasi. Ya, nah itu jangan tuh. Tapi karena kita bicara entrepreneur, kita bicara advantages-nya itu. Sekarang coba gali potensi diri kalian itu sukanya apa sih? Suka, saya ada kakak kelas kalian, kelas 12 tuh dia tuh suka menulis. Dia suka nulis loh. Dia suka menulis, entah itu bikin novel, entah itu bikin cerpen, entah itu bikin apapun lah. Saya pernah baca, terus saya bilang, ini bagus nih, kenapa kamu nggak bikin blog aja? Akhirnya dia coba, waktu itu ikut lomba, dia nulis cerpen segala macam. Juara, dapat. Menghasilkan lumayan tuh,
dapat duit juara pertama itu 1,5 juta, lumayan. Dia cuma menulis sekitar 3 halaman, sekitar nggak banyak, cuma berapa ratus kata, dia menang, dapat tuh. Akhirnya dari situ, ya tadi saya bilang, dari pertama, kita belajar yang namanya entrepreneurship itu, kita dapat peluang, ada passion, ada vision, ada passion, ada opportunity. Nah, saat opportunity ini datang, nah mungkin di situ salah satunya. First step kita menuju kesuksesan di situ. Tapi ya kita harus coba dulu, makanya kita harus tahu dulu, gali dulu nih apa yang kita sukai sekarang, apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang bisa apa yang ada pada diri kita. Tapi ingat, harus pada akhirnya harus diukur dengan uang. Nah, ya. Jadi terus pikir keempat nih, saya ingatin lagi tuh tentang about dreams, about your passion, about your success. Nah, itu tuh ingat tuh. Terus pikirin tuh. Ya. Next, first do what you love. Second, be the boss. Nah ini, kalau kalian jadi entrepreneur, kalian adalah seorang bos. Kalian bosnya. Gitu. Jadi kalian bukan pegawai yang istilahnya kalau kita bekerja, tapi bukan berarti saya mengecilkan atau memiliki pandangan negatif dengan orang-orang yang bekerja. Kenapa? Karena saya juga orang kerja. Saya juga punya usaha, tapi di sisi lain juga saya bekerja. Nah, jadi kalau bedanya, kalau kita kerja, itu kita diperintah sama orang lain. Karena kita punya bos. Bukan kita bosnya. Contoh saya kerja di sekolahan. Ya, bosnya harus bilang, masuk jam 7:30, pulang jam 4. Ya, saya ikut. Tapi coba kalau kita sebagai pemilik usaha atau sebagai entrepreneur, kita bosnya. Ya mau datang kantor jam 10, mau datang kantor jam 12, itu jam 1 pulang lagi. Ya nggak masalah. Karena kitalah bosnya. Nah, ini yang menjadi menarik. This is the second of advantages of being entrepreneur. Kalian jadi bosnya, jadi bukan kalian yang diatur, tapi kalian yang mengatur. Kalian yang memanage tuh karyawan kalian, usaha kalian gimana, nah kalian sendiri yang ngatur. Punya ide apapun, punya inovasi apapun, kalian yang bebas, nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang nggak ada. Ya, jadi freedom istilahnya itu ya. Nah, kan be the boss. Jadi kita jadi bosnya enak kalau jadi bos kan. Mau liburan kapan aja bisa, nggak harus nunggu hari libur atau tanggal merah kan. Nah, kayak begitu tuh. Ya, kita mau liburan sebulan juga ditinggalin. Kita mau keluar negeri 3 bulan, 6 bulan gitu. Ya, usaha tetap jalan. Kita di mana kita bisa manage, kita bisa kontrol usaha kita. Nah, seperti itu. Ya. And then work with people you like. Ini juga salah satunya nih. Karena saat kita mulai memutuskan untuk entrepreneur, salah satu kuncinya lagi kita harus saya coba jelaskan beberapa tipe company. Ada yang sole trader, ada yang private limited company, ada yang franchise, ada yang partnership. Nah, biasanya as a startup entrepreneur begin with partnership. Jadi kamu kerjasama dengan entah itu teman kamu yang punya hobi sama nih, punya hal-hal yang disukai bersama-sama nih, atau bisa juga lebih dari 2 orang, bisa 3 orang, 4 orang. Nah, jadi kamu juga melakukan kerja dengan orang-orang yang kamu sukai, ya. Tapi dalam arti memiliki tujuan yang sama. Ya, usahanya sama-sama pengen berkembang nih, pengen nyoba usaha. Nah, bisa tuh, kita bisa memilih. Tapi kalau misalkan kita balik lagi, kalau kita orang kerja, kayak saya kerja nih, saya nggak bisa nih. Misalkan harus ada kegiatan atau pekerjaan yang harus membutuhkan teamwork. Ada orang-orang yang suka bekerja dalam teamwork. Kenapa? Karena dia, aduh, malu lah gitu, banyak orang-orang, udahlah. Nah, ada juga seperti itu. Nah, kita nggak bisa. Tapi kalau kita jadi entrepreneur, yaitu kita bisa memilih dengan siapa kita mau kerjasama. Dan itu tanpa paksaan loh. Artinya mungkin teman baik kita, mungkin sahabat kita, mungkin saudara kita. Nah, itu bisa kita pilih tuh. Ya. Terus next tadi yang terakhir, make your own schedule. Ya, tadi saya bilang, artinya bebas, time free dalam segi waktu. Bebas tuh, kita mau ngapain. Tapi kita juga ingat, kita sendiri yang membuat jadwal tersebut. Nah, itu yang membedakan. Ya, jadi selain independen, ada independence juga di situ, able to use time and money. Jadi
kita sendiri yang mengatur keuangan kita sendiri yang mengatur waktu kita gimana, karena nggak dipaksa nih, nggak ada yang nyuruh, karena kita jadi ownernya, jadi bosnya, ya. Terus tadi juga ada di buku itu put our ideas into practice. Kita punya ide baru nih, misalkan kita mau jualan produk apa gitu, produk A. Ya kita punya ide, oh kenapa nggak packagingnya warnanya pink, terus misalnya seperti ini. Nah itu kita boleh tuh, bebas tuh. Nah selain itu ada another advantages of being an entrepreneur. Nah kalau kalian perhatikan dari 10 kemarin kita pelajari, kita tahu 10 orang terkaya dunia itu sebenarnya sekarang itu mereka jadi orang yang dikenal, famous, terkenal. Nah, advantages-nya kalau kita berhasil, kita akan terkenal. Kita akan dikenal oleh banyak orang. Dan orang-orang akan mengenal kita. Dan banyak orang-orang pun akan bekerja sama dengan kita. Nah, itu. Ya, jadi, advantage-nya may become famous. Artinya kalau bisnisnya berkembang, orang akan mulai mengenal tuh, kenal tuh. Kita juga bukan dikenal. Siapa sih pemilik owner itu ya? Perusahaan itu siapa yang punya ya? Oh ternyata Stefano misalkan gitu kan. Oh ternyata Azira gitu. Itu akan dikenal tuh. Nggak cuma di dalam negeri, tapi mungkin kalau udah usahanya maju luar negeri itu akan dikenal di luar negeri. Nah, bayangin aja tuh, ya. And then may be profitable and income might be higher than working as an employee for another business. Tadi, di sisi lain another advantages-nya penghasilan as entrepreneur itu lebih besar dibanding orang yang bekerja. Kenapa? Kalau orang kerja itu tiap bulan tuh udah fix tuh, salary-nya fix. Nah, untuk saya nih, misalkan saya bekerja di sekolah, saya digaji oleh sekolah misalkan 1 bulan 5 juta. Ya udah saya cuma dapat 5 juta bulan. Tapi as entrepreneur itu bisa lebih. Kalau usahanya oke, usahanya kita rajin, kitanya jalani usaha dengan motivasi lebih, dapatnya lebih. Ya, kenapa saya bisa ngomong ini? Karena saya juga selain saya bekerja, saya punya usaha. Ya, saya punya usaha di sini. Bahkan karena saya Bandung, saya asli dari Bandung, saya pun masih punya usaha dari Bandung. Ya, jauh tuh, saya jauh dari Bandung, dari ke sini gitu. Tapi saya masih bisa memaintain saya di Bandung. Jadi nggak saya pindah kota, tinggalin gitu, tutup usahanya, enggak. Tapi ada orang yang mengerjakan, saya bayar orang, saya hire orang, saya kerja sama orang. Nah, jadi tetap usaha itu tetap berjalan, saya dapat income, dapat penghasilan tetap dapat, walaupun saya mungkin pulang ke Bandung itu 1 tahun 2 kali, pas kenaikan kelas sama libur semester di akhir tahun, kayak gitu. Nah itu salah satunya tuh. Terus able to make use a personal interest and skill. Nah tadi balik lagi, do what you love. Jadi apa yang skill yang kita punya, apa yang kita sukai itu jadi itu yang membuat kita kreatif, inovatif. Jadi terus tuh ide-idenya tuh muncul terus. Kalau kalian perhatiin, ide-idenya itu muncul terus. Ya nggak stuck. Tadi saya bilang kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka, ya akan stuck situ, bosen, jenuh. Tuh akhirnya udahlah, ngapain lah gitu belajar. Contoh kalian belajar gitu, pasti ada titik jenuhnya, ada bosannya. Ya mungkin karena itu kalian nggak suka dengan hal itu. Tapi coba kalau kalian melakukan hal yang kalian suka, contohnya nonton Korea gitu, kalian suka nonton Korea itu, semalam bisa begadang, weekend tuh bisa nggak tidur, senang, tapi kalian senang melakukan itu. Nah itu bedanya. Ya. Oke, next. After advantages of being an entrepreneur, nah tapi jangan lupa, tadi saya jelaskan juga kan advantages kan kayaknya enak ya, oke ya, keren ya, maksudnya oke nih, keren gitu kan. Tapi ingat di sisi lain, selain benefit or advantages, ada disadvantages-nya. Ini juga sesuatu yang harus kita pikirkan sebelum melakukan sesuatu. Makanya tadi saya bilang kan, kita harus istilahnya itu memikirkan baik buruknya dan sebagainya itu kita harus pikirkan. Nah, yang pertama, kalau kalian lihat di slide, nah you will not get regularly monthly salary. Nah, tadi yang saya bilang, kalau kita entrepreneur, kalau bisnis kita maju atau bisnisnya grow, bertumbuh, itu akan lebih dari
penghasilan sebagai seorang karyawan. Tapi di sisi lain ingat, yang namanya usaha itu keuntungannya bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Mungkin bulan ini kalian beruntung nih, usahanya lancar. Ternyata bulan depan rugi, minus tuh, pengeluarannya lebih banyak dibanding pendapatan. Bulan depannya plus lagi tuh, seperti itu tuh, naik turun, naik turun. Nah, ingat, ada juga memang di sisi lain ya, kita not get a regularly salary. Kalau orang kerja ya tadi saya bilang, ya kan saya kerja ya setiap bulan saya dapat 5 juta, ya 5 juta. Ya, udah pasti tuh. Tapi kalau being entrepreneur, ya mungkin bisa di bawah 5 juta, bisa di atas 5 juta. Nah, and then second, you risk losing everything you have worked for. Nah, ini juga sama. Kalau kalian pernah dengar, mungkin ada pengusaha-pengusaha atau usaha-usaha yang bankrupt, bangkrut. Akhirnya dia harus jual asetnya, aset perusahaannya dia jual, masih kurang loh. Dia jual aset pribadinya. Bisa, ada seperti itu. Malah banyak gara-gara karena pandemi COVID-19 ini banyak usaha yang akhirnya bankrupt. Ya, jadi hilang pendapatannya, hilang asetnya, hilang karena merugi, usahanya rugi. Nah, banyak. Ada juga seperti itu. Ya, yang ketiga, successful business owner have all failed at same time in their life. Nah, bisa juga kayak tadi saya bilang, dalam satu waktu usahanya bisa hilang, bisa habis semua, bisa. Usahanya bisa rugi, bisa dalam satu waktu, bisa. Nah, kalau misalkan, tapi di sisi lain kalau kita belajar, ada juga seorang entrepreneur, dia di bidang pasar modal, artinya dia jual beli saham. Hati-hati. Kalau misalkan, kalau saya sih tidak merekomendasikan kalian punya cita-cita untuk jual beli saham. Jangan. Itu gambling. Itu resikonya sangat besar. Jangan. Ya, jadi itu. Tapi ada juga orang-orang yang memang being entrepreneur di bidang itu. Dia sangat suka mengambil resiko. Ada gitu di situ, ada orang di situ. Tapi kalau kalian yang tidak menguasai, jangan pernah coba-coba. Ya, tapi kalau misalkan orang tua kalian ada ternyata yang usahanya di bidangnya itu, di pasar modal, jual beli saham, jual beli komoditi, ya nggak apa-apa. Mungkin mereka juga sudah menguasai itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Akhirnya mereka sudah menguasai bidang. Oke ya. Next, berikutnya adalah you will have to learn a whole lot a new skill. Nah, ingat, tetap yang namanya entrepreneur ada disadvantages-nya. Kalian harus belajar banyak hal. Kalian harus menguasai banyak hal. Kenapa harus menguasai banyak hal? Supaya kalian tidak ditipu orang. Jadi pertanyaan bagus waktu itu. Ada yang kakak kelas kalian nanya, Pak, kan kalau misalnya saya punya duit, kenapa saya nggak bayar orang aja? Ya benar sih, bisa. Tapi kalau kamu nggak ngerti apa yang orang itu kerjakan, kamu ditipu. Being entrepreneur banyak harus dipelajari, not only teori, tapi praktikal. Kamu harus ngerti keuangan, kamu harus ngerti gimana cara produksi, kamu harus ngerti gimana cara memaintain karyawan, bagaimana cara pemasaran, bagaimana cara menentukan harga jual. Banyak banget yang harus kalian pelajari. Nah, kalian harus siap seperti itu. Ya. Oke, next. Next di 5 ya, you will be working long hours. Nah, ingat juga ketika kita mulai startup bisnis, pasti ada resiko. Kalian akan kerja lebih. Mungkin orang kerja 8 jam, kamu mungkin bisa 24 jam kerja untuk membangun bisnis kamu. Ada waktu-waktu yang kamu harusnya korbankan. Harusnya main nih, bisa main, nongkrong sama temen. Karena kamu harus kerja, kamu harus jalani usaha kamu harus bangun bisnis kamu. Itu banyak hal yang dikorbankan. Waktu, uang, tenaga, itu ingat tuh. Ya, jadi ada no pain, no gain. Kalau kamu mau berhasil, harus ada yang kamu korbankan. Ya. And then the last, you have to be the jack of all trades. Jadi bisa juga berhubungan dengan capital, ini bisa berhubungan dengan lack of knowledge yang tadi saya bilang. Nah, ini banyak hal. Jadi nggak cuma, oke, mantap. Nah, ini jadi satu pertimbangan kalian. Dan di hari ini cukup saya jelaskan kepada kalian advantages and disadvantages supaya kalian tahu pertimbangan kalian. Segala sesuatu mulai sekarang harus dipertimbangkan. Ya. Nah, itu.
Paling saya kasih worksheet di Google Classroom. Nah, ini saya kasih paling sekitar 4 atau 5 soal. Soal simple dan dikumpulnya juga minggu depan lah, karena kan kita seminggu sekali, saya kasih due date-nya minggu depan. Oke ya, cukup ini. Nanti saya share ke Classroom, worksheet-nya, bisa mulai kerjakan hari ini boleh, semakin cepat semakin baik. Oke ya. Kita ketemu lagi next meeting berarti ya, next week ya. Nanti cek di Google Classroom-nya, saya share worksheet-nya. Oke? Oke ya, saya end meeting. Jangan lupa cek Google Classroom. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Oke. Pak Dinal, Ya, kalau di Google Classroom itu kita absen nggak sih, Pak? absen. Biasanya kan 5 menit sebelum kalau saya. Soalnya ini nggak ada tulisan suruh absen, Pak. Oh ya? Oh ya udah. Nanti itu berarti ya. Biasanya Oke, saya Pak. 5 menit sebelum. Ya udah, cek aja ya Google Classroom-nya ya. Saya share worksheet-nya ya.